Bismillah, Masya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan para imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Ami Alwi Al-Bar. Yang kami muliakan seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, seluruh jamaah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain radiyallahu ankum. Faslun babu waqtil maghribi. An Rafi' ibn Khadij radiyallahu ta'ala anhu qala kunna nusalli al-maghriba ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait bab waktil maghrib, bab waktu solat maghrib. Pertemuan lalu sudah kita bahas Imam Rafi'i yang tidak lain turunan dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Rafi' ibn Khadij Al-Ansari Al-Ausi. Di sini Nabi tidak menyampaikan hadis dengan lisannya. Jadi hadis dibagi, ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Hadis qauli itu apa yang disabdakan Rasul. Hadis fi'li sahabat yang meriwayatkan perbuatan Nabi. Nah, sebelum kita bahas isi hadis, kita perlu ketahui bahwa solat maghrib ini memiliki solat sunnah sebelum kita melaksanakan solat maghrib. Sunnah yang pertama, dia sifatnya sunnah gairu muakkadah. Yang kedua, sunnahnya as-sunnatul muakkadatuh. Yang pertama, sunnah yang tidak dikukuhkan, tidak ditekankan. Yang kedua, sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi, atau disebut sunnah muakkadah, ya, yang dikukuhkan. Nah, sebelum melaksanakan sholat maghrib itu ada sunnah qobliyah sebenarnya, qobliyah maghrib. Dan sunnah ini hukumnya bukan sunnah, tapi ibahah. Dalam satu gol
ibaha, boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Jadi dua pendapat, ada yang mengatakan dia sunnah gairu muakkadah, ada yang mengatakan enggak, di bawah itu, di bawah sunnah gairu muakkadah. Yang menarik, kalau kita di Jakarta atau di Pulau Jawa, nah itu ada kesempatan kita sholat sunnah qobliyah maghrib. Karena biasanya mereka azan tidak langsung melaksanakan sholat, tidak langsung iqamah, tapi ada memberikan jeda waktu yang cukup panjang juga. Ya, nah disitulah kesempatan sholat qobliyah. Berbeda dengan di Ternate, azan langsung qomat. Ini turun temurun dari sejak dulu. Ada salah satu guru kami, ini pendapat beliau ya, kenapa di Ternate waktu maghribnya itu lebih cepat dibanding yang ada di Pulau Jawa, sehingga kesempatan sholat qobliyah masih bisa dilakukan. Berbeda dengan di Ternate, azan langsung, gak bisa lagi kita qobliyah, karena memang letak geografisnya di wilayah timur. Itu waktu maghribnya lebih cepat selesai daripada yang ada di Jawa. Ada salah satu guru kami mengatakan begitu. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti qobliyah maghrib itu ada. Ada sholat sebelum melaksanakan sholat maghrib. Salah satu ulama bernama Al-Imam Al-Hazimi, ya, beliau menulis kitab tentang asbabul wurud, kurang lebih 3-4 jilid. Nah, di situ diceritakan dulu ada orang masuk ke Masjid Nabi di waktu maghrib, ya, azan maghrib. Biasanya yang dilakukan oleh sahabat Nabi, mereka hanya sholat tahiyatul masjid ketika masuk di waktu maghrib. Ini yang bisa kami pahami dari redaksi penjelasan asbabul wurud tersebut. Kalau tahiyatul masjid bukan hal yang aneh. Itu sudah menjadi satu hal yang umum di kalangan sahabat. Ya, Nabi katakan kalau kalian masuk ke masjid, fala yajlis, jangan kalian duduk, hatta yusalliya rak'ataini, hingga kalian sholat 2 rakaat. Itu sebagai bentuk salam kepada masjid. Makna salam kepada masjid bukan salam ke masjidnya, tapi pemilik masjid, Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Sholat. Karena masjid disebut Baitullah, rumahnya Allah. Ala sabilil majasi laisa hakiki, kiasan bukan hakiki. Kiasan. Maknanya kiasan apa? Ini rumah yang dimuliakan Allah. Ini tempat yang dimuliakan Allah. Bukan Allah tinggal di sini, enggak. Kiasan. Daripada etika dan akhlak, kalau masuk ke rumah harus mengucapkan salam. Salamnya masjid, sholat 2 rakaat. Makanya nama sholatnya apa? Sholat tahiyatil masjidi. Sholat salam kepada masjid. Jadi itu bukan hal yang aneh, sudah diketahui oleh hampir seluruh sahabat. Nah, tapi orang ini ketika masuk sholat tahiyatul masjid dengan umumnya para sahabat yang ada, selesai itu lanjut lagi sholat, tambah lagi 2 rakaat. Ada yang menyaksikan, ini sholat apa ini? Ditambah lagi 2 rakaat. Ternyata ini sahabat, dia melakukan sholat qobliyah maghrib. Ini yang aneh pada waktu itu. Karena ini hal yang aneh, dilapor masalah ini ke Nabi. Wahai Rasulullah, tadi ada fulan dia sholat qobliyah maghrib. Kira-kira bagaimana? Apakah boleh sholat qobliyah maghrib?
Kurang lebih seperti itu, biar lebih mudah dipahami. Apa kata Nabi? Sallu qoblal maghribi rak'atain. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Nabi lihat mereka antusias, karena ini sahabat kalau sudah mengatakan dari Nabi menyampaikan itu, pasti dikerjakan, pasti dijaga itu ibadah itu. Nabi lihat mereka antusias, ternyata bisa. Bahkan perintah dari Nabi, sallu qoblal maghribi rak'atain. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Karena Nabi tahu mereka ini antusias, punya semangat dalam ibadah, apalagi disampaikan langsung oleh Nabi. Bisa-bisa juga mereka anggap wajib. Nabi lanjutkan kalimat yang kedua, tsumma qal. Kemudian ada jeda waktu. Berarti di situ ada durasi waktu. Nabi menyimak mereka. Oh, mereka ini mau jadikan ini amalan rutin nih. Bisa-bisa statusnya naik jadi wajib nih. Nabi katakan, sallu qoblal maghribi rak'atain liman syaa. Salatlah sebelum maghrib 2 rakaat bagi yang mau saja. Kalimat liman syaa berarti di sini sahabat paham. Oh, berarti tidak terlalu ditekankan. Khasyata an yattakhidhaha an-nasu sunnatan. Nabi khawatir nanti dijadikan hukumnya sunnah ini oleh sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah tidak mau memberatkan umatnya. Jadi kalimat liman syaa itu membantu kita meringankan hukum tersebut. Nah, dari sini berarti hukumnya boleh-boleh saja. Mau kerjakan bagus, tidak kerjakan juga tidak masalah. Nah, jadi harus dibedakan antara sunnah dan mustahab. Ini terminologi dalam fikih. Dalam mazhab Syafi'i, kalau sunnah dengan mustahab itu beda. Tapi biasanya karena mungkin bingung dengan terminologi mazhab Syafi'i, kadang-kadang mustahab diartikan sunnah, padahal bukan sunnah. Mustahab itu anjuran para ulama. Tidak ada nas, tidak ada isbat di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, tuntunan langsung dari Nabi tidak ada. Tapi menggunakan apa? Qiyas, ijtihad, analogi hukum, maka disebut dengan mustahab. Tapi kalau sunnah benar-benar langsung dipraktekkan oleh Nabi, atau Nabi sampaikan, kalian kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, if'al hadza, if'al hadza, itu jadi sunnah. Atau fa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza, Nabi melakukan ini sunnah. Jadi mustahab dengan sunnah itu beda. Contoh ya, melafadzkan niat. Kita kalau sholat, ini beberapa mazhab, bukan hanya mazhab Syafi'i ya, melafadzkan niat juga ada di beberapa mazhab yang lain. Usolli fardhu maghribi 3 raka'atin ila akhir. Nah, itu kalau di kitab fikih kan dikatakan at-talaffuzu bin niyat sunnatun. Tapi di nasakh yang lain, dan ini yang saya pilih, mustahabbun. Mustahabbun. Melafadzkan niat, baik itu mau sholat atau wudhu, itu mustahab, dianjurkan, bukan disunnahkan. Dianjurkan. Kenapa dianjurkan, bukan disunnahkan? Karena memang dalil secara langsung dari Nabi ketika mau sholat, Nabi lafadzkan niat tersebut tidak ada. Jadi Nabi mau sholat, Nabi baca usolli fardhu maghribi 3 raka'atin. Cari kutubus sita gak dapat. Di hadis tidak ada. Kalau ada berarti sunnah. Karena tidak ada bukan berarti tidak bisa. Syariat memfasilitasi yang namanya ijtihad
dan yang namanya kias, analogi hukum. Di beberapa ibadah yang lain Nabi melafatkan niat ibadah kurban. Nabi katakan, ya Rob, ini kurban dariku dan juga keluargaku dan juga umatku. Berarti Nabi sedang apa? Melafatkan niatnya. Puasa sunnah, Nabi tanya ke istrinya, ada makanan di rumah? Kata istrinya, tidak ada makanan ya Rasulullah. Oh, inni so'im. Kalau begitu saya puasa. Pernyataan-pernyataan seperti itu melambangkan apa? Menetapkan niat yang ada di hati. Dilafatkan dengan lisan dari Nabi. Puasa, kurban, ibadah haji, umroh, Nabi lafatkan. Ya Allah, ini umrohku, ya Allah, ini hajiku. Maka ulama mengambil satu cara mengambil hukum, namanya kias. Itu semua ibadah Nabi lafatkan dengan lisan. Maka mereka gunakan juga sebagai kias. Kalau begitu di solat juga boleh digunakan melafatkan niat. Karena semua ibadah itu harus pakai niat. Tapi niat di sini karena dia kias, bukan praktek langsung dari Nabi, maka statusnya mustahab, anjuran, bukan sunnah. Itu bedanya. Tapi yang di hatinya wajib. Wa mahallun niyat al-qalb. Tempatnya niat di dalam hati. Innamal a'malu bin niyat. Semua amalan tergantung niat. Nah, jadi gobliyah itu ada. Gobliyah maghrib. Kemudian ada juga ba'diyah maghrib. Ini sunnah muakkadah. Sunnah ini gak pernah ditinggal oleh Nabi. Yang 2 rakaat. Wah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, yang lahir tahun 209, wafat 279 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunan, yang lahir 209, wafat 273 Hijriah. Nabi katakan, man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin wa lam yatakallam fima bainahunna bisu udilna lahu bi'ibadati fintai asyrata sanatan. Siapa yang sholat sesudah sholat maghrib 6 rakaat, 6 rakaat, dan dia tidak berbicara dengan pembicaraan yang tidak baik di waktu tersebut, maka dihitung baginya pahala sama seperti ibadah selama 12 tahun. Memang yang muakkadah bukan yang 6 rakaat. Yang muakkadah yang ba'diyah. Ini nama solatnya namanya Sholatul Awwabin. Sholatul Awwabin itu 6 rakaat. 2, 2, 2. Rakaat pertama baca Ayyuhal Kafirun. Rakaat kedua baca Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas. Dapat pahala 12 tahun ibadah. Nah, yang ba'diyahnya maghrib muakkadah, tidak pernah ditinggal oleh Nabi. Ini fadilah amal. Para solihin mengerjakan itu. 6 rakaat Sholatul Awwabin. Al-Awwabin ini artinya orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertobat kepada Allah. Maknanya at-taibun illallah, atau ar-raji'un illallah, atau an-naibun illallah. An-naibun illallah. Kalau tidak salah disebutkan juga di dalam surat Al-Isra ayat 25. Fa innahu kana lil awwabin ghafura. Sesungguhnya dia Allah kepada orang-orang awwabin. Nama solatnya menggunakan lafaz itu. Sholatul al-awwabin. Allah
sesungguhnya sangat memberikan maaf kepada orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Jadi arti al-awwabin, orang-orang yang bertobat. Kenapa solat ini dinamakan solat orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali kepada Allah? Al-Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah menyatakan di zaman Rasul kebanyakan profesi sahabat itu selain pedagang banyak yang berkebun. Nah, sehingga mereka itu berkebun, menguras tenaga mereka ya, sampai tiba waktu maghrib ya, waktu sholat datang ke masjid, habis sholat asar lanjut lagi ke kebun. Itu ada yang mulai dari pagi, ada yang mulai dari siang, menguras tenaga. Tiba waktu maghrib mereka sholat, mandi, kemudian datang ke masjid sholat. Nah, biasanya habis sholat maghrib banyak yang pulang istirahat. Mereka tidak tidur tapi istirahat, karena waktu isya di awal-awal masa Islam atau di zaman Nabi itu isyanya agak malam, sehingga banyak yang luput dari sholat tersebut. Sholat 6 rakaat itu banyak yang mereka luput. Mereka berpikir nanti isya saja sekaligus istirahat, karena memang wajar mereka kecapean. Karena pada waktu itu banyak yang istirahat, sedikit saja yang sholat 6 rakaat, maka dinamakan mereka orang-orang yang mengingat Allah dan kembali kepada Allah. Makanya diberikan pahala 12 tahun ibadah. Nah, sebenarnya kita beda. Di zaman kita gak selelah mereka. Apa susahnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat baca Al-Kafirun, Al-Ikhlas, dapat pahala 12 tahun ibadah. Kalau dikasih uang mau yang banyak, gak ada yang mau sedikit. Dikasih 1 juta sama 50.000, semua pilih yang 1 juta. Timbang ibadah pahala, yang dikasih 12 tahun dia gak ambil. Dia ambil yang di bawah itu 2 rakaat, bahkan tidak sholat ba'diyah lagi. Nah, ini aneh. Kalau yang dunia dia mau yang banyak, kalau yang akhirat dia pilih yang paling sedikit. Nah, ini solat disebut solatu al-awwabin, solat orang-orang yang kembali kepada Allah. Yang menarik ya, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wattama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, karena mereka yad'una rabbahum, sedang berdoa kepada pencipta mereka. Imam Ghazali menafsirkan di kitab Bidayatul Hidayah, ayat ini ditafsirkan sebagai apa? Pelaksanaan solat al-awwabin. Jadi kalau kita masuk ke dalam firman Allah, maknanya di sini dapat fadilah dari amal tersebut, termasuk orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur, itu orang yang mampu melakukan solat awwabin ba'dal maghrib qabla isya. Ini korelasi dengan sejarah tadi. Kenapa di situ dipakai firman tempat tidur? Ya karena di zaman itu mereka waktu itu berguling, istirahat. Makanya Allah katakan tatajafa junubuhum anil madaji', orang yang lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka sholat di situ, mereka ibadah di situ. Maka mereka adalah orang-orang yang diberikan pahala ibadah selama 12 tahun. Itu tafsiran Al-Imam Al-Ghazali. Waktu maghrib ini juga, tadi saya katakan sholat maghrib termasuk sholat yang waktunya pendek.
sama dengan sholat subuh. Kalau zuhur, asyar lumayan. Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya apalagi lumayan. Ada salah satu guru dari Ibnu Hajar Al-Haytami, mohon maaf, Ibnu Hajar Al-Asqalani, bernama Ibnu Mulaqqin, lahir tahun 723, wafat 804 Hijriah, menulis satu kitab yang menjelaskan Sahih Al-Bukhari berjudul At-Tawdih, 36 jilid, ya, termasuk kitab yang menjelaskan Sahih Bukhari cukup lengkap. Itu kitab beliau, Ibnu Mulaqqin namanya. Di bab yang membahas tentang waktu sholat maghrib, di situ beliau jabarkan pendapat para ulama terkait waktu sholat maghrib. Beliau uraikan pendapatnya Imam Syafi'i yang lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa sholat maghrib itu saking singkatnya, beliau sebutkan kita wudu, tutup aurat pakai pakaian, kemudian mendengar azan dan qomat, setelah itu sholat 5 rakaat maghrib, 3 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Selesai itu sudah selesai waktu maghrib. Tapi pendapat ini tidak populer di mazhab Syafi'i, ya, karena diseleksi lagi oleh Imam Nawawi, oleh Imam Rafi'i, oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang populer itu mega merah hilang, dan itu pendapat yang kuat. Tapi ini mungkin beliau jelaskan ada pendapat, entah ini gaul godim atau gaul jadid, pendapat lama, pendapat baru. Karena Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Ada pendapat lama, ada pendapat baru. Mungkin saja ini pendapat lama, karena mayoritas ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu maghrib itu selesai ketika mega merah hilang. Awalu waqtil maghribi ghurubu syams wa akhiruhu ghurub asy-syafaqil ahmar. Awal waktu sholat maghrib tenggelamnya matahari. Akhir dari sholat maghrib mega merah hilang. Ini pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i. Dan ini diikuti juga oleh Imam Malik, Al-Imam Auza'i. Imam Malik lahir tahun 93, wafat 179. Pendapat berikutnya Al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80, wafat 150 Hijriah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164, wafat 241 Hijriah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri lahir 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Dan juga Al-Imam Ishaq Rahuya. Kesemua ini berpendapat bahwa waktu maghrib itu sepakat tenggelamnya matahari. Tapi akhir daripada waktu sholat maghrib tenggelamnya mega merah. Itu mayoritas dari para ulama. Ada yang lebih, ya cuma pendapat ini gaulun dhaif, gak bisa dijadikan hukum. Salah satu tabi'in namanya Imam Taus bin Kaisan Al-Yamani, ya, beliau mengatakan sholat maghrib itu waktunya sampai fajar. Oh, ini bahaya. Tapi gak dipakai dalil, gak bisa jadi hujjah, karena kita ikut yang jumhur. Ada lebih parah lagi, ya, pendapat Imam atau Ibn Abi Robah, sampai dekat zuhur baru maghrib selesai waktunya. Nah, wallahu alam, itu penjabaran di kitab At-Tawdih, bisa dibaca di kitab 36 jilid kitabnya. Mana yang kuat? Ya waktu maghrib mega merah hilang, selesai. Mega merah. Ada 3 mega. Mega merah, mega kuning, mega putih. Mega merah hilang waktu isya. Mega putih hilang
sunnah sholat isya, waktu terbaik sholat isya. Ini terkait masalah waktu. Nah, kemudian hadis ini kalau kita baca, kunna nusalli al-maghriba ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Dulu kami sholat bersama Nabi, kata Rafi' ibn Khudaij, sholat maghrib. Maka selesai sholat, salah seorang dari kami pulang kembali ke rumah. Ketika kembali pulang ke rumah, wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Orang tersebut masih bisa melihat posisi panahnya yang nancap di bidikan tersebut. Ini sulitnya memahami hadis kalau hanya sekedar teks. Paham tidak kalau saya jelaskan sampai di situ? Kalau yang paham berarti muhadditsnya. Di sini kita nahtaj ilal ulama. Kita butuh kepada para ulama. Ini bahasanya bukan substansinya di teks. Gak ada urusan tuh panah nancap di mana, kemudian. Makanya Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan, para fuqaha, terutama para mujtahid, baik muqayyad ataupun mujtahid mutlak, mereka juga harus mampu memahami hadis secara teks dan konteks, disebut dengan mafhumun mantuk. Mafhumun mantuk. Yang dimaksud di sini, saya habis sholat maghrib, ini gambaran sederhana. Di zaman Rasul, saya habis sholat maghrib, saya keluar, saya punya panah itu tadi yang saya sedang latihan memanah, saya masih bisa lihat. Apa maksudnya di situ? Maksudnya masih terang. Bukan masalah panahnya di situ yang jadi permasalahan. Masalah membahas masalah waktu sholat. Makanya Imam Bukhari membuat bab ini terkait waktu sholat maghrib. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari yang lahir tahun 773 Hijriah mengatakan, makna hadis ini, sahabat keluar dari masjid selepas sholat maghrib masih bisa melihat panah, artinya masih terang. Berarti waktunya sangat singkat ketika tenggelamnya matahari, kemudian sholat, kemudian selesai keluar. Masih bisa melihat karena ada cahaya. Maka di sini yang menjadi mafhumun mantuk adalah al-mubadaratu ila sholati fi awwali waktiha. Itu dia punya inti. Maksudnya adalah kalau sholat maghrib sunnahnya segera. Di zaman kita ini kalau sudah azan atau sebelum azan segera ke masjid waktu maghrib, karena sunnahnya itu segera. Kenapa disunahkan segera sholat maghrib? Karena waktunya sangat singkat. Sudah azan, nanti ngopi dulu dah. Habis ngopi baru saya ke masjid. Hilang kesunahannya. Itu maksudnya. Dan adatnya Nabi, kebiasaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ketika tiba waktu sholat, beliau termasuk orang yang paling awal datang ke masjid, segera melakukan sholat. Tapi ada sholat yang sunnahnya terbalik. Kalau maghrib masuk sunnahnya segera. Ahabul a'mali ilallahi subhanahu wa ta'ala as-sholatu liwaktiha. Amalan yang paling Allah cinta adalah sholat pada waktunya. Jadi maghrib termasuk sholat yang sunnahnya segera, gak boleh ditunda. Kalau kita tunda, kesunahannya hilang. Tapi ada juga sholat yang sunnahnya mengakhirkan, bukan segera. Ada dua sholat yang sunnahnya ditunda. Yang pertama, sholat di saat cuaca sangat panas,
sholat zuhur. Itu sunnahnya tunggu dia agak dingin baru sholat. Tapi harus dicatat ya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dimaksud ini hadis di wilayah yang memang suhunya sangat panas. Kalau kita gak termasuk di sini, masih normal. Baru konteksnya itu Nabi sabdakan itu di zaman Nabi. Paling minimal di zaman ulama-ulama abad ke-6, abad ke-7, mereka masih mensunnahkan karena kondisi mereka memang cuacanya ekstrim di gurun pasir. Itu yang dikatakan oleh para ulama bahwa memahami hadis dan juga kitab-kitab turos, peninggalan ulama terdahulu, kita butuh juga yang namanya ilmu antropologi sosial. Harus tahu keadaan mereka di zaman itu seperti apa. Contoh sederhana, kalau hujan bisa dijamak. Iya kan? Dalam fikih boleh. Uzur. Tapi zaman sekarang ini kita dipermudah, ada payung, ada rumah yang banyak, ada mobil, bisa terlindungi dari hujan. Ketika berbicara seperti itu, termasuk uzur sholat hujan keras. Kalau memang tidak ada payung, kita tinggalnya di tempat, kalau kita menuju ke masjid karena becek pakaian kita. Itu konteks mereka itu di zaman itu seperti itu. Nah, sama halnya dengan tadi. Nabi katakan dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, bahkan muttafaqun alaih ya di sini. Idza shtaddal har fa'abridu bis salat fa inna shiddatal har min faihi jahannam. Kalau cuaca sangat panas, tunggu agak dingin baru sholat zuhur. Karena sesungguhnya panasnya cuaca itu adalah uap dari api neraka. Nah, ini sunnahnya diakhirkan. Kalau kita berada di wilayah yang memang cuacanya sangat panas, mungkin di Jazirah Arab di sana. Sama seperti ma'un musyammas, air yang terkena sinar matahari makruh. Nah, itu Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan kalau di negeri Indonesia gak berlaku tuh makruh, karena panasnya yang dimaksud tuh di daerah yang panasnya ekstrim, 48 derajat Celcius ke atas. Kalau di Jazirah Arab musim panasnya bisa mencapai suhu itu bisa sampai 50. Bisa sampai 50. Dia mainnya 48, 49. Kita di Indonesia mainnya 30 ke atas. 40 juga jarang-jarang tuh. Mungkin gak pernah lagi. 40, 50. Suhunya mu'tadil. Itu yang pertama, yang diakhirkan. Sunnah yang kedua, solat yang diakhirkan solat isya. Wa yundabu takhiru solatil isya ila an yagiba syafaqal ahmar wal abyad. Disunnahkan mengakhirkan solat isya sampai tenggelamnya mega merah dan mega putih. Tapi kalau kita kerjakan awal juga gak ada masalah, yang penting masuk awal waktu. Karena memang di zaman Nabi ini terjadi problem. Jadi problem ini mengakhirkan sholat isya bukan terjadi di zaman kita, di zaman Rasul juga sudah terjadi. Yaitu mereka menanti sholat isya kan cukup panjang setelah maghrib, menunggu waktu isya itu lama. Banyak yang ketiduran. Nabi menyaksikan itu. Oh, ini kasihan, makanya diberikan opsi isyanya agak diundur ke belakang, tapi tetap masuk pada waktunya. Tuh. Nah, jadi ini hadis-hadis semacam ini tidak cukup kita pahami secara teks. Kita butuh yang namanya mafhumun mantuk, kata Imam Syatibi. Dan semacam jenis hadis semacam ini sangat banyak. Contoh ya, yang hadis yang Nabi katakan riwayat Al-Imam Bukhari, "Lau du'itu ila qura'in la ajabtu walau uhdiya ilayya qura'un la qabiltu." Seandainya saya diundang
untuk menghadiri satu acara yang dihidangkan hanya betis daripada kambing atau betis daripada kelinci. Fir riwayah fakhzu arnab, paha daripada kelinci. Hidangannya hanya itu, tapi saya diundang, pasti saya datang. Atau diberikan hadiah betis hewan, kambingkah itu atau kelincikah itu, saya akan terima hadiah itu. Ini juga hadis bukan secara hakiki, kiasan, majaz. Kenapa ini hadis kita ambil kesimpulan kiasan? Ulama hadis yang bahas. Karena alasan yang pertama, Nabi tidak pernah makan yang namanya kelinci. Nabi tidak pernah makan kelinci. Nabi mengatakan, inni sami'tu annaha tahid. Saya mendengar kabar bahwa kelinci itu mengeluarkan darah menstruasi. Saya gak mau makan. Walaupun ada riwayat lain sahabat mengatakan Nabi pernah makan, tapi saya cenderung memilih Nabi tidak pernah makan daging kelinci. Tapi hukumnya kesepakatan ulama boleh, tidak haram. Karena ada sahabat dia berburu 2 ekor kelinci dia dapat. Kemudian dia berjumpa Rasul dan bertanya hukum kelinci ini bagaimana. Nabi mengatakan gak apa-apa, silakan makan. Dimakan. Nah itu berarti halal. Berarti hadis ini diartikan apa? Bukan hakiki, kiasan. Maknanya orang miskin kalau undang saya datang. Cuma Nabi memperhalus bahasa, memperindah bahasa. Seandainya mereka undang saya, yang disajikan ala kadarnya, daging sepanggal, sepotong, saya datang, saya hormati itu. Saya gak memilih, yang undang orang kaya, yang undang orang miskin, semuanya saya datang. Tuh. Imam Ghazali mengartikan kata Qura'in di sini nama tempat. Al-Ghazali artikan, makanun bainal Makkah wal Madinah, ada satu tempat di antara kota Makkah dan Madinah. Bisa dibayangkan Rasul di kota Madinah. Ini tempat dia berada di antara Makkah dan Madinah. Bahkan lebih dekat ke Makkah. Jaraknya cukup jauh. Kata Imam Ghazali, kalau orang miskin undang walaupun tempatnya jauh sekalipun, saya akan datang. Begitu juga umat Islam yang mengundang saya akan datang. Nah, itu pemahamannya. Jadi bukan berarti Nabi makan itu daging kelinci. Tapi bahasa di situ adalah orang miskin, orang susah. Ya, mereka hanya mampu hidangkan daging sepotong. Kalau mereka undang saya, la ajabtu, saya akan menjawab panggilan itu. Saya gak pilih mana yang kaya, mana yang miskin. Atau kasih hadiah kepada saya sepotong daging, saya terima. Itu makna kedua. Kalau ada orang berikan sesuatu apapun kepada kita, hukumnya makruh kita menolak. Terima. Jangan bilang, oh anak punya ada banyak di rumah. Terima. Bilang terima kasih, jazakumullah khair, terima kasih. Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan sepotong daging dikasih hadiah, saya terima. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada orang berikan kepada saya sesuatu, saya tolak. Kata Nabi, kenapa kau tolak? Saya tidak butuh uang, saya tidak butuh harta. Ini bab zuhud Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi luruskan, ya Umar, salah caramu. Siapapun yang memberi selama itu baik, kau terima, walaupun kau tidak butuh akan hal itu. Seandainya kau tidak butuh, hadiah tadi yang kau terima, kau bisa berikan kepada orang yang butuh. Itu disebut dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin. Nah, jadi ini bahasa-bahasa kiasan. Jadi maksudnya Nabi, orang miskin undang saya datang. Orang kaya undang saya datang, yang soleh. Jadi Nabi tidak melihat itu. Nabi melihat kebaikan. Makanya ada hadis, man tawadha'a li ghaniyin salihin li ghinaih
faqad dhahaba thulutsa dini. Orang yang merendahkan diri, tawadhu atau merendahkan diri di hadapan orang kaya yang soleh, tapi dia merendahnya karena kayanya, bukan karena solehnya, sepertiga agamanya hilang, kata Rasul. Kita diperintahkan tawadhu kepada siapapun, tapi ini pendidikan, jangan meninggikan yang namanya sesuatu yang sifatnya duniawi mengalahkan kemuliaan yang sifatnya ukhrawi. Gak boleh. Kesolehan itu kemuliaan di akhirat. Gak boleh kita tawadhu karena harta, sedangkan solehnya kita sampingkan, berarti kita lebih kepada orang kaya yang soleh. Orang kayanya baik. Orang kayanya baik, tapi cara rendah hatinya yang ada di dalam hati dia, dia merendahnya karena harta, bukan karena solehnya. Sepertiga agamanya pergi, kata Rasul. Bagaimana kiranya kalau dia merendahkan diri di hadapan orang kaya yang jahat? Itu tarbiyah dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada makanan yang paling buruk di muka bumi. Makanan paling buruk, kata Nabi, syarru ta'am, seburuk-buruknya makanan. Makanan apa itu? Makanan walimah, pesta atau acara yang dia undang, dia pilih orang kaya semuanya, orang miskin tidak dikasih undangan. Kata Rasul, ni'mat ta'am, syarrut ta'am, ta'amul walimah, yud'a ilaihi al-agniya wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan yang dibuat acara walimah. Bi'sa ta'am, ta'amul walimah fi riwayah ukhra. Tapi yang diundang dia pilih saja orang-orang kaya. Tetangganya yang miskin enggak diundang. Kata Rasul, seburuk-buruknya makanan. Bisa kalau dia memang punya acara, oh ini khusus kelas VIP, dia undang orang-orang yang punya jabatan atau mulia menurut dia, dibuat. Tapi yang fakir miskin ini jangan dilupakan dong. Apa salahnya kalau kau tidak undang dia, kau kirim makanan kepada dia? Mereka mencium, apalagi tetangga, aroma-aroma makanan. Ada adab dari Nabi kita Muhammad. Ada yang bertanya kepada Jalaluddin Ar-Rumi, suara musik yang paling haram itu suara musik apa? Dijawab oleh beliau, yaitu malaik, sautu malaik at-ta'am tal'abu fi awiyati al-agniya wa wasalat ila adhani fuqara'il jia'. Suara musik yang paling haram adalah suara sendok-sendok makanan yang berbunyi di piring-piring orang kaya dan suaranya terdengar sampai ke telinga orang fakir yang kelaparan. Makanya barakahnya hilang. Kita kalau makan, Imam Nawawi mengatakan di tempat yang terbuka, mohon maaf, di restoran, rumah makan, ada rumah makan yang konsepnya terbuka. Jadi dari jalan juga orang bisa lihat. Ada yang tertutup. Imam Nawawi mengatakan yang terbuka ini keberkahannya dikhawatirkan hilang. Kenapa? Karena di saat kita makan ada yang lewat, mungkin dia kelaparan, dia tidak mampu beli makanan, dia lewat, dia lihat kita yang lagi makan asik, dia ingin makan tapi gak bisa, dan kita masa bodoh. Penglihatan dia itu, keinginan dia itu, karena kelaparan dia lihat makanan itu, jadi penyakit bagi kita. Kecuali kita ajak dia. Bisa, kalau kita mau, bisa. Kita tahu orang yang wajahnya lapar dengan kenyang bisa dibedakan kok. Makan, lihat, ajak.
Nah, itu kata Imam Nawawi. Begitu juga undangan makanan dari orang yang kikir punya pengaruh juga. Orangnya bakhil. Ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan ada dua yang membatalkan pahala sedekah fil Quran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Langsung dari firman Allah, wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan alman, mengungkit-ungkit kebaikan. Dikasih tapi selalu diungkit-ungkit. Wal adza, dan menyakiti. Mungkin cara memberinya tidak baik dan seterusnya. At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya, maknanya di sini adalah la tubtilu ujura sadaqatikum. Jangan kalian batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti kepada orang yang kalian beri. Batal pahalanya. Begitu juga makanan yang dihidangkan kepada kita tapi dari orang yang memang kikir. Wa fir riwayah jadi penyakit. Ta'amus sakhi dawa wa ta'amul bakhil da. Makanan orang dermawan obat. Makanan orang bakhil penyakit. Apa korelasinya bakhil dengan penyakit dari makanan? Ada. Karena orang bakhil kalau mengeluarkan sesuatu tidak ikhlas, tidak tulus. Berat, cuma terpaksa sudah. Terpaksa, ada orang datang, ngasih dah. Keterpaksaan itu keluarlah energi negatif. Dari pemberiannya itu menjadi tidak baik. Orang dermawan kebalik, jadi obat. Makanya kalau datang di rumahnya para ulama, kaum solehin, ya, seperti di tempat Abu Yal Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, kalau ditawarkan makan-makan, walaupun sudah makan di rumah, makan. Oh, sudah Habib, saya sudah makan. Habib Abu Bakar marah, karena paham ini hadis. Adabnya makan, kalau sudah makan di rumah kenyang, makan aja sedikit, selesai. Kenapa? Karena makanan orang soleh obat. Makanan orang dermawan obat. Apalagi sudah soleh, ulama, dermawan lagi. Makan. Ibnu Asakir menukilkan di dalam kitab Tarikh Dimashq, yang lahir tahun 499, wafat 571, Zunun al-Mithri mengatakan, ma akaltu ta'am imri'in bakhilin wala mannanin illa wajadtu thiqalahu ala fuadi arba'ina sobaha. Tidaklah saya makan makanannya orang bakhil dan orang yang suka mengungkit kebaikan, melainkan saya dapati hati saya ini menjadi berat taat kepada Allah selama 40 pagi. Arba'ina sobaha. Nah, maka sedekah ini amalan yang sangat besar, memberikan makan, memberikan pemberian, pertolongan. Saking besarnya pahala sedekah, kalau kita baca di dalam Al-Quran, ya, surat apa itu? Surat Al-Munafikin atau Al-Munafikun, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas solihin. Ini ayat menceritakan orang nyawanya dicabut, ruhnya dicabut oleh malaikat. Ketika ruhnya dicabut oleh malaikat, dia mengatakan, ya Allah, kembalikan lagi saya. Seandainya saya bisa kembali hidup lagi, maka saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang soleh. Kenapa tidak disebut maka saya akan sholat, maka saya akan zakat, maka saya akan puasa, maka saya akan haji? Ini semuanya punya pahala besar. Tapi di saat seseorang itu dicabut ruhnya, dia berharap kembali hidup, amalan pertama yang dia lakukan adalah sedekah, karena Allah menunjukkan begitu besarnya pahala sedekah. Di saat ruhnya terlepas, Allah tunjukkan ini pahala sedekah besar. Maka dia berharap, kalau saya hidup saya mau beramal sedekah. Saking besarnya. As-Suyuti membuat rincian.
Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Al-Habib Abdurrahman Masyhur menukilkan, inna thawab as-sadaqah khamsatu anwa, pahala sedekah ada 5 macam. Kata As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Yang pertama, hitungannya 10 kebaikan. Sedekah ala sahihil jisim. Kita memberikan sedekah kepada orang secara fisik masih muda, sehat, dan tidak ada ibaratnya dia ini sebenarnya tidak butuh, begitu. Dan dia sehat, dia mampu, tapi kita kasih kepada dia, dapat 10 kebaikan. Yang kedua, dapat 90 kebaikan. Sedekah kepada alal a'ma wal mubtala. Kita berikan sedekah kepada orang buta, karena kasihan mereka sulit. Begitu juga bisa dikias orang penyakit kusta, atau orang yang ditimpa musibah, bencana. Kita berikan sedekah kepada mereka, dapat 90 kebaikan. Ada yang ketiga, ya, dia dapat 900 kebaikan. 900 kebaikan. Sedekah kepada keluarga yang lagi butuh. Keluarga dekat yang lagi butuh, lagi susah. Sedekah dapat 900 kebaikan. Yang keempat, dihitung pahala 100.000 kebaikan. 100.000 kebaikan. Sedekah kepada kedua orang tua. Yang kelima, 900.000 kebaikan. Sedekah kepada orang alim atau ahli fikih. 900.000 kebaikan. Itu pernyataan Al-Imam As-Suyuti. Ya. Jadi tingkatan-tingkatan sedekah itu salah satu fadilahnya, tamna'u mitatasu. Tamna'u mitatasu. Sedekah itu mencegah orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Wa sedekah mencegah dari bala. Rasul katakan kepada Imam Ali, ya Ali bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Wahai Ali, di pagi hari keluarkan sedekah, karena bala tidak bisa melangkai orang yang bersedekah. Ada saddun, ada pelindung waktu itu. Satu hari itu dijaga sama Allah. Gitu. Dan masih banyak fadail tentang sedekah. Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki membahas secara khusus dalam kitab Khosais Al-Ummatil Muhammadiyah. Di situ ada bab khusus fadilah-fadilah sedekah. Mungkin bisa dibaca di situ. Di situ lebih rinci dan sangat banyak daripada fadilah-fadilah tersebut. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.